Seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Saya atas nama Hairul Baria dari SD Negeri 203 Bonto Macina. Di samping saya Ibu Jusmiati dari SMP Muhammadiyah. Di samping saya Ibu Hernawati dari SMK Teknologi Informatika Bulukumba. Selamat menyaksikan. Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang. Seperti hangatnya sang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kabar baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Ibu sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Jadi hari ini itu kita akan melakukan percakapan tentang sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ibu sudah siap? Siap. Iya. Pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Terus pada coaching ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah yang sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu Jusma ya. Terus jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu itu adalah kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching hari ini, Bu? Jadi yang mau saya kembangkan sebentar itu, Bu, yang pertama present, itu kehadiran penuh. Kemudian saya akan menyimak juga apa yang dikatakan oleh coachee. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua itu adalah kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Kalau secara spesifiknya ada dua, Bu, sebentar insya Allah. Saya lebih kepada menyimak, mendengarkan secara baik, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terus pertanyaan yang ketiga itu indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu pada kompetensi coaching ini? Iya, saya ingin coaching saya dapat memberikan saya ingin saat memberi coaching sebentar saya bisa memberikan solusi kepada coaching terkait permasalahan yang dihadapinya. Iya, tentunya dengan langkah-langkah untuk mengatasi juga ya, Bu. Iya. Baik, Bu, mungkin pertanyaan saya sampai di sini sebagai pra-observasi kita. Silahkan dilanjut ya, Bu. Iya. Oh, iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jus. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau Ibu bagaimana kabar? Sehat, Ibu. Ada kendala, Bu, sehingga datang ke sini? Ada Ibu, saya ingin berbincang sama Ibu. Ada sedikit permasalahan. Jadi untuk fokus pembicaraan kita hari ini itu apa, Bu? Kendala di dalam kelas Ibu, pembelajaran di kelas.
dapat menemukan solusi dari masalah ini, yaitu bagaimana saya bisa mendapatkan solusi tentang, karena masalahnya anak saya itu Bu tidak bisa membaca, kurang lancar. Maka ada dua siswa saya yang belum lancar, baru mengenal guru. Oh begitu Bu, bisa Ibu ceritakan lebih detail lagi terkait masalah yang Ibu hadapi? Ya, jadi begini Bu Jus, di kelas saya itu kelas 2 ya, ada beberapa orang yang belum lancar, tetapi yang terkhusus ini masalah saya adalah masih ada 2 orang yang baru mengenal huruf, bahkan suku kata masih belum bisa ya. Oh begitu Bu. Oh kira-kira Bu, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Kira-kira faktor apa yang menyebabkan seperti itu? Sehingga anak tidak bisa membaca. Jadi itu yang 2 orang Bu, waktu TK dia tidak sekolah TK, langsung masuk SD. Mungkin itu juga termasuk penyebabnya. Dan faktor yang lain menurut saya mungkin juga dari orang tua yang terlalu sibuk Ibu. Oh begitu Bu. Setelah mendengarkan cerita Ibu tadi, Ananda belum bisa membaca, belum bisa bahkan mengenal suku kata, juga diakibatkan karena orang tuanya yang sibuk. Kira-kira Ibu pernah berkomunikasi dengan orang tuanya? Kalau untuk bertemu langsung dengan orang tuanya Bu, saya belum pernah. Tetapi menurut informasi dari guru kelas 1, menurut beliau bahwa orang tuanya pernah bilang kalau dia menyerahkan langsung anaknya untuk diajar. Dia tidak bisa mengajarnya di rumah lagi Bu, karena aktivitasnya, karena orang tuanya itu penjahit. Sedangkan anak yang satu kan 2 ya Bu. Oh, iya. Itu yang satu orang tuanya tidak di sini, di Malaysia. Dia tinggal sama neneknya, baru neneknya sudah tua. Oh begitu Bu. Setelah mendengarkan cerita dari Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait masalah yang Ibu hadapi ini? Saya sudah melakukan hampir setiap hari itu saya memberi aktivitas tersendiri itu bagi yang anaknya 2 Ibu. Ibu setelah mendengar ceritanya, ada barangkali kelebihan dan kekurangan kekuatan yang dimiliki oleh Ibu dalam menghadapi hambatan tersebut? Iya, jadi kelebihan saya itu Ibu, saya itu memiliki semangat yang tinggi untuk mengajar siswa tersebut. Iya, saya juga punya kemampuan untuk menerapkan berbagai macam strategi. Tapi mungkin ada guru-guru lain yang bisa, siapa tahu ada trik khusus sehingga anak cepat lancar membaca. Begitu Bu, luar biasa sekali semangatnya Ibu. Baik Bu, terkait masalah yang Ibu hadapi, apa kira-kira rencana atau langkah yang Ibu akan lakukan untuk menghadapi hambatan yang Ibu lalui ini? Iya. Jadi rencana saya itu Bu, kedepannya itu saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah bahwa saya akan meminta waktunya kepada murid saya yang 2 orang itu untuk tinggal dulu. Kan di sekolah kan Bu jam 10:40 itu waktunya pulang untuk kelas 2. Jadi untuk yang 2 orang ini saya minta waktunya untuk mungkin pulang jam 12 bersamaan dengan yang kelas tinggi. Itu rencana saya. Saya juga akan berkoordinasi dengan orang tuanya atau walinya untuk memberikan izin kepada anak tersebut. Mungkin itu rencana saya Ibu. Oh begitu Bu, luar biasa sekali niat ikhlas Ibu, niat terus Ibu dalam membina Ananda, kedua Ananda ini. Oh iya Bu, kira-kira berapa lama Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Yang saya butuhkan mungkin prosesnya cukup lama Bu, tadi untuk lihat dulu bagaimana, mungkin 1 bulan atau 2 bulan bagaimana perkembangannya ke depan. Tadi terkait masalah Ibu, apa kira-kira ukuran rencana yang dapat dikatakan sukses menurut Ibu?
Kalau menurut Ibu, rencana itu dikatakan sukses jika anak yang saya ajar itu semuanya bisa lancar membaca. Terutama ini yang 2 orang ini mudah-mudahan sudah sampai di suku kata, sudah bisa membaca kata, dan mudah-mudahan sebelum naik di kelas 3 ya Bu, mudah-mudahan semuanya lancar membaca itu. Ya, semoga kan Ibu. Kira-kira komitmen apa yang Ibu buat untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Ya, jadi saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana tersebut dengan sungguh-sungguh sehingga berhasil ya Bu. Ya, luar biasa sekali Bu. Kira-kira siapa yang akan Ibu harapkan dapat membantu dan menjalankan rencana aksi Ibu tersebut? Ya, jadi yang pertama yang saya harapkan yaitu kepala sekolah. Saya harapkan untuk mendukung rencana kegiatan saya ini. Yang kedua rekan-rekan guru, terutama yang biasa masuk di kelas saya. Kan kalau guru mata pelajaran juga ada yang biasa masuk, guru agama, PJOK. Saya minta waktunya juga untuk minta untuk mengajar juga, dan guru-guru yang mempunyai trik atau apa itu, ada metode-metode khususnya supaya anak tersebut bisa lancar membaca Bu. Iya. Dan baik orang tuanya yang pasti Iya. yang paling saya minta keterlibatannya. Iya. Ibu, kapan mulai melaksanakan rencana aksi tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari pembicaraan hari ini? Insya Allah setelah pembicaraan ini besok insya Allah Ibu saya akan mulai. Luar biasa sekali rencana Ibu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar, dengan sukses, dan tetap semangat ya Bu. Insya Allah Ibu, terima kasih Bu atas pencerahannya hari ini. Iya, saya juga Bu senang sekali bisa berbagi dengan Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bu Heru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, setelah saya tadi mengamati pembicaraan antara Ibu Yus sama Ibu Herul itu, alhamdulillah coachingnya berjalan berjalan dengan lancar. Ternyata dari coaching tadi alur tirtanya itu sudah terpenuhi secara meruntut. Jadi runtut ya, mulai dari tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi semoga apa yang dikeluhkan sama coaching tadi itu sudah merasa tidak bingung lagi bagaimana menghadapi siswanya tadi yang tidak atau belum bisa membaca. Baik Ibu, mungkin untuk coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semua kedepannya akan lebih baik lagi. Semoga Bu. Ya. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Heru. Assalamualaikum Bu Heru. Waalaikumsalam Ibu Jusmiati. Bu Heru, saya dengar-dengar Ibu Heru akan melakukan coachingnya. Iya Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching. Iya. Ibu kalau melakukan coaching itu harus memperhatikan kompetensinya. Kompetensi coaching. Jadi Ibu prioritasnya sebentar di kompetensi yang mana? Kompetensi present atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Bu. Iya. Baik Bu, kalau untuk tambahan saja ya Bu, kalau melakukan coaching itu perlu Ibu pahami bahwa harus melalui alur tirta. Jadi alur tirta itu yang pertama Bu, tujuannya, kemudian harus ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab. Ya, baik Ibu. Baik Ibu, sebentar yang di coaching Ibu siapa? Ibu Herna Bu. Oh, Ibu Herna yang dari SMK IT itu ya? SMK IT Rumah. Ya, mudah-mudahan ya Bu, nanti setelah melakukan coaching ada
yang bisa kita petik dan ada yang bisa kita ambil dari kucing tersebut gitu. Ya, Bu. Oh, Ibu Herna sudah datang. Nah, silakan masuk Ibu Herna. Silakan. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ibu. Iya. Bagaimana Bu Herna? Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Jadi tadi malam ada panggilannya, katanya mau berbincang-bincang, mau mengobrol. Ada apa ya Bu? Iya. Jadi hari ini saya akan membicarakan tentang siswa saya yang sering datang terlambat ke sekolah. Jadi apa yang Ibu harapkan dengan pembicaraan kita pada hari ini? Jadi saya ingin menemukan solusi agar siswa tersebut tidak lagi terlambat datang ke sekolah. Saya mengerti Bu, saya paham. Terima kasih karena Ibu Herna mau berbagi. Iya, jadi intinya di sini Ibu Herna mau mencari solusi ya terhadap siswanya. Jadi kira-kira apa penyebabnya sehingga siswa Bu Herna itu sering terlambat ke sekolah? Iya. Penyebabnya itu salah satunya adalah terlambat bangun pada pagi hari. Terus yang kedua itu adalah jarak rumah ke sekolah, kemudian masalah transportasi. Masalah transportasi ya Bu. Tadi Ibu mengatakan bahwa bangun terlambat ke sekolah karena mungkin begadang. Apakah Bu Herna pernah menanyakan langsung kepada siswanya yang sering terlambat kalau sering terlambat bangun? Iya. Saya sudah panggil siswa tersebut dan dia mengaku bahwa sering terlambat tidur, dia begadang karena main game. Main game. Kalau misalnya ada kegiatannya kalau malam itu misalnya kegiatan positif itu kan sudah baik, tapi kalau hanya main game ya mungkin bisa ini juga bekerja sama dengan orang tuanya. Gini Bu, bagaimana menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki atas masalah siswanya yang sering terlambat ini? Ya, jadi saya sebagai pendidik bekerja sama dengan rekan sejawat, yaitu memberikan pemahaman dan beberapa siswa yang lain termasuk teman dekatnya itu untuk mengadakan kegiatan di sekolah. Misalnya itu adalah ekstrakurikuler. Iya, menggunakan ekstrakurikuler ya Bu. Jadi bagaimana kalau ada hambatan atau kendala, bagaimana Ibu bisa melakukan dengan kendala yang mungkin apa hambatannya? Apakah ada hambatannya Ibu? Ya, jadi hambatan lain yang seperti saya sebutkan tadi bahwa jarak rumah ke sekolah, terkendala di transportasi, kemudian terlambat bangun yang membuat siswa tersebut sulit datang untuk tepat waktu ke sekolah. Iya, jadi kira-kira apa rencana yang Ibu Herna akan lakukan dengan masalah ini? Saya pikir untuk melakukan perbaikan itu dengan melibatkan orang tua. Jadi melibatkan orang tua lebih aktif dan mungkin juga mengadakan yang saya sebutkan tadi itu adalah kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sehingga siswa tersebut itu antusias untuk sering hadir di sekolah tepat waktu. Ide yang bagus Ibu. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini Bu? Ya, prioritasnya itu adalah melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Selain itu, kita juga sudah menciptakan aturan yang lebih menarik untuk siswa tersebut. Bagaimana dengan jangka waktunya Ibu? Apakah ada prioritas jangka waktunya? Iya, saya berharap dalam beberapa bulan pertama kita sudah bisa melihat perubahan positif dan lebih banyak siswa yang tidak terlambat lagi. Iya bagus itu.
bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dari rencana itu Ibu? Ya, jadi keberhasilannya itu di saat siswa yang sering datang terlambat tadi itu datang tepat waktu dan menjaga kedisiplinan yang ada di sekolah. Hebat Bu Erna. Namun setiap rencana itu pasti ada tantangannya. Bagaimana kalau misalnya ada tantangannya? Bagaimana Ibu rencananya untuk menghadapi tantangan tersebut? Saya akan mencoba berpikir tentang alternatif atau solusi jika rencana awal tidak berjalan lancar. Juga berbicara dengan guru dan mendapatkan masukan mereka. Oh iya, bekerja sama dengan rekan sejawat ya Bu. Iya, terutama dengan Ibu BK, bimbingan konseling ya Bu. Ya, jadi terdengar bagus Ibu. Bagaimana komitmennya Bu Herna terhadap rencana itu? Ya, guru-guru dan orang tua pasti akan mendukung. Mungkin juga beberapa teman dekatnya yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, Bu. Siapa saja Ibu yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmennya? Yang akan membantu saya itu adalah rekan sejawat, kepala sekolah, dan orang tua. Iya, orang tua yang paling utama ya Bu dalam masalah ini. Jadi bagaimana kira-kira tindak lanjutnya Ibu Herna setelah Ibu coaching hari ini? Setelah sesi coaching ini, apa tindak lanjutnya? Jadi saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Ibu lagi apabila ada kendala atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan lagi. Iya, saya percaya kok bahwa Ibu Herna bisa melaksanakan rencananya. Jangan sungkan-sungkan Ibu akan bantu. Jangan. Terima kasih Ibu. Ya, jadi semoga rencana aksinya ini Bu Herna bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa perubahan positif di sekolah Ibu. Amin, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Tetap semangat ya Bu Herna. Iya Bu, Iya. terima kasih. Ya, mungkin sudah dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Sudah melakukan coaching ya Bu? Iya, alhamdulillah Ibu. Saya tadi mengamati ternyata luar biasa sekali ya. Ibu mampu memberikan kehadiran penuh di saat melakukan coaching tadi. Jadi saya lihat dari wajah Bu Heru yang tadinya murung, ternyata setelah melakukan coaching dengan Ibu ternyata langsung ada perubahan. Wajah Bu Herna sudah mulai ceria. Jadi saya anggap coaching ini berhasil ya Bu, karena Alhamdulillah Ibu. dari kehadiran penuh dan mendengar. betul sekali mendengarkan keluh kesah yang dihadapi oleh Bu Herna. Kemudian saya juga memperhatikan tadi kalau tirtanya luar biasa sekali Bu. Dari tujuannya sampai ke rencana tanggung jawabnya itu ada semua Bu. Ya baik Bu, saya harap untuk masalah Bu Herna itu akan memiliki solusi setelah melakukan coaching tersebut. Alhamdulillah Ibu, Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Herna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan agenda yang pernah kita bicarakan pada beberapa hari yang lalu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Iya Bu. Iya, kalau boleh tahu siapa yang akan di coach sebentar Ibu? Coachingnya itu adalah Ibu Yusmiati dari SMP Muhammadiyah Bulukumba. SMP Muhammadiyah. Ya, jadi sebelum Ibu Yusmiati ada di tengah-tengah kita, Ibu akan menginformasikan bahwa dalam kegiatan coaching itu yang baik dan benar, Ibu Herna selaku coach, Ibu itu dianggap berperan penting dalam kegiatan kami ini.
dalam kegiatan coaching. Ibu sebagai ujung tombaknya keberhasilan untuk masalahnya ini coaching. Jadi dalam pelaksanaan coaching nantinya Ibu tidak keluar dari alur tirta. Iya. Jadi alur tirta itu akronimnya T itu tujuan. Jadi harus ada tujuannya Bu. Jadi ada juga rencana aksi, ada identifikasi dulu, baru ada rencana aksi, baru ada tanggung jawabnya yang akan dilakukan nantinya. Jadi Ibu juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, atau pertanyaan yang berbobot ya kepada coachingnya. Iya. Sehingga masalah coachingnya itu bisa terselesaikan atau ada titik terangnya masalahnya. Iya. Jadi sebelum melakukan kegiatan coaching ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang Ibu akan tanyakan kepada Bu Herna. Nggak apa-apa ya Bu Herna? Nggak apa-apa, Bu. Iya. Begini Bu, kompetensi apa yang Ibu akan lakukan dalam kegiatan coaching sebentar? Jadi kompetensi yang akan saya lakukan itu adalah yang akan saya kembangkan adalah presensi atau kehadiran penuh dengan mendengarkan secara kreatif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, pertanyaan yang berbobot ya Bu. Jadi apakah indikator yang bagaimana yang diinginkan pada proses coaching ini? Jadi indikator yang saya inginkan itu adalah coach saya ini dapat memberikan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut. Oh iya Ibu, mudah-mudahan proses coachingnya nanti berjalan lancar. Itu sudah ada Bu Jusmiati, silakan masuk Bu Jusmiati. Ya, assalamualaikum Herna. Salam Ibu. Assalamualaikum Bu Herna. Sudah lama menunggu Bu. Mohon Ya, maaf ini lumayan. tadi ada kendala di jalan. Iya Bu, ya, tidak apa-apa. Silakan duduk Bu. Iya, terima kasih Bu. Baik, Ibu Jusmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Herna. Bagaimana, sehat Ibu? Sehat Bu. Iya. Saya kebetulan hari ini sedang tidak sibuk. Ada apa Ibu menghubungi saya? Sepertinya Ibu agak murung ya hari ini. Saya sedang murung sekarang Bu. Ini tapi tidak sibuk ya Bu? Iya, alhamdulillah tidak Ibu. Mungkin ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu, Bapak curhat terkait dengan masalah yang saya hadapi di sekolah. Ini terkait dengan siswa saya. Jadi begini Bu, ada siswa saya atas nama Rizky Aditya. Ini untuk beberapa minggu terakhir ini ada penurunannya itu dia mulai datang terlambat, dan selain terlambat dia juga mulai tidur di kelas Bu saat mata pelajaran berlangsung. Oh ya ampun, pantas saja hari ini saya melihat Ibu murung. Lalu apa yang membuat anak itu suka datang terlambat atau tidur di kelas? Iya Bu, ini anak Bu tidak terbuka sebenarnya, tapi saya bisa menggali informasi dari temannya. Saya dapat informasi dari temannya, katanya ini Rizky Aditya terlambat bangun Bu, yang berujung terlambat tidur yang berujung terlambat bangun, yang akhirnya terlambat ke sekolah dan dia bahkan tidur di kelas bersama proses pembelajaran. Jadi masalahnya di sini adalah terlambat tidur di malam hari. Iya betul sekali Bu. Artinya dia begadang ya Bu? Oh iya, dia begadang Bu. Ibu sendiri sudah memanggil anak tersebut atau bagaimana? Iya, itu yang saya sampaikan tadi. Ini anak tidak terbuka Bu, jadi saya dapat informasinya dari temannya. Seperti yang saya katakan tadi, anak ini terlambat tidur, yang berakhir dia juga terlambat bangun dan terlambat ke sekolah. Iya, kalau begadang kira-kira apa yang dia lakukan Ibu sehingga dia begadang dan sampai terlambat tidur? Iya Bu, dari informasi dari temannya Bu, katanya ini anak
selain begadang dan nongkrong, dia juga main game, Bu. Dia juga main game sampai lupa waktu, dan informasi terakhir itu kata temannya sampai subuh katanya baru tidur. Oh begitu ya. Jadi selain main game, dia juga sering nongkrong Iya, di betul. pinggir jalan. Jadi mungkin ini penyebabnya ya Bu, sehingga dia itu selalu datang terlambat dan tidur di dalam kelas. Iya, betul sekali, itu penyebabnya. Kalau begitu berarti ketidakpedulian orang tua juga menjadi penyebab anak ini sehingga dia tidak bersungguh-sungguh di dalam belajar. Betul sekali, Bu. Ini katanya orang tuanya ini Reski Aditya, dia termasuk orang tua yang sibuk. Jadi kan rumahnya ya di checking. Orang tuanya itu setiap subuh itu sudah berangkat, dan dia lupa bahwa ada tanggung jawab besar yang harus diperhatikan juga, yaitu ini Reski Aditya yang harus dibangunkan. Orang tua sibuk, sudah subuh-subuh sudah berangkat ke pasar untuk menjual. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, Ibu merasa gelisah dan menjadi bohong itu karena ada anak yang bernama Reski Aditya itu selalu terlambat, dan saat jam pelajaran bahasa Indonesia yang Ibu ampuh ya, selalu tidur. Hal ini disebabkan adanya kebiasaan main game, nongkrong di pinggir jalan sampai tengah malam. Mungkin ditambah lagi orang tuanya tidak peduli dengan anaknya karena faktor kesibukannya. Iya, betul sekali, Bu. Ini yang menjadi kekhawatiran saya, mengingat bahwa Reski Aditya ini, Bu, sudah kelas 9 dan tidak lama lagi akan mengikuti ujian. Dan saya khawatir karena kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang berujung dia terlambat, bahkan tertidur di kelas, ini akan mengganggu ke depannya, Bu. Insya Allah Bu, saya bisa memahami itu Bu. Lalu biasanya apa yang Ibu lakukan pada saat Ibu merasa gelisah dan banyak pikiran seperti ini? Ya itu, Bu. Kalau Ibu untuk rekomendasi refreshing di mana, Bu? Kalau saya itu kalau lagi pusing, lagi stres seperti itu, senangnya refreshing, Bu. Memang menjadi kepikiran Bu ya, Iya. jika ada anak seperti itu kelakuannya, tetapi guru tidak boleh kalah dengan hal yang seperti ini. Jadi kita harus berusaha membuat anak ini bisa berubah ke hal yang lebih positif lagi. Terima kasih, Bu. Ini masukannya luar biasa sekali, Bu. Ternyata saya banyak mengeluh barangkali, Bu. Sampai seakan-akan saya mau melarikan diri dan refreshing dan meninggalkan anak ini. Padahal anak ini adalah tanggung jawab kita, Bu. Saya tersadar bahwa ini adalah hal yang harus saya lewati, dan saya harus menjadi peran penting bagi anak ini untuk ke depan anak ini. Jadi setelah Ibu bercerita ini kepada saya, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Saya tersadar, Bu, saya mulai lega sedikit, dan saya akan berusaha memberikan yang terbaik kepada anak ini. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Itu awalnya, Bu, saya tidak nyaman karena sebenarnya Rizky ini anak yang cerdas, Bu, tapi karena mungkin ikut-ikutan sampai akhirnya main game, nongkrong sama teman-temannya, sampai akhirnya terlambat ke sekolah, bahkan tertidur di kelas. Itu yang membuat saya khawatir, Bu. Kalau menurut saya untuk masalah ini Bu, mungkin yang bisa dilakukan untuk bisa merubah sikap anak ini, mungkin pendekatan yang lebih yang harus Ibu lakukan kepada si Reski ini, dan juga menghubungi orang tuanya, bagaimana dia di rumah, bagaimana perhatian orang tuanya, dan semoga kedepannya itu sudah ada perubahan. Iya, Bu. Saya juga berpikir seperti itu, Bu. Untuk langkah yang saya mau tempuh, saya rencanakan itu, saya mencoba untuk menyampaikan ke wali kelasnya dulu, kemudian lanjut ke BK, guru BK-nya, atau bahkan sampai ke orang tuanya barangkali, Bu. Jika orang tuanya tidak datang, langkah apa yang Ibu ambil kira-kira? Itulah yang saya maksud tadi, Bu. Saya bersama guru wali kelas maupun BK itu mendatangi orang tuanya dan menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh Reski Aditya selama di sekolah. Langkah Ibu sudah betul. Saya setuju dengan ide Ibu.
syukurlah Bu, sekarang saya sudah mulai merasa lega dan saya akan mencoba untuk menyelesaikan masalah apa yang saya alami. Iya. Syukurlah Bu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Baik, untuk komitmennya saya akan bekerja sama yang saya sampaikan tadi Bu. Pertama itu saya akan bekerja sama dengan guru dalam hal ini guru wali kelasnya, teman sejawat, guru mata pelajaran, guru BK, dan berkolaborasi juga dengan orang tua. Iya, Bu. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan Bu untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, dukungan dari teman sejawat Bu, tentunya, dan saya akan mencoba berkomunikasi lebih intensif lagi bersama guru-guru yang lain, dalam hal ini berkolaborasi bersama guru yang lain. Insya Allah, alhamdulillah, terima kasih sudah bisa berbagi cerita dengan saya. Kapan kira-kira waktu yang akan Ibu lakukan untuk penanganan siswa ini si Resti tadi? Iya, kalau saya Bu, karena sudah mencurahkan dan ada respon baik dari Ibu terkait masalah yang saya alami, saya akan rencanakan minggu depan Bu, insya Allah. Ya, itu ide bagus ya Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa bersalah. Luar biasa sekali atas kesempatan yang sudah dikasih ke saya Bu. Ini luar biasa, saya dari tadi awalnya murung, tapi karena bertemu dengan Ibu diberikan masukan-masukan, luar biasa saya merasa tenang saat ini Bu. Insya Allah setelah ini semoga semuanya akan baik-baik saja ya. Amin amin Bu, itu harapan saya dan harapan semua yang terbaik untuk Resti Aditya Bu. Iya Bu, semoga apa yang kita harapkan bisa ya Bu. Iya, semoga Bu. Makasih banyak Bu ini atas waktu yang sudah diberikan. Saya pamit ya Bu. Iya. Saya punya agenda lain Bu. Iya Bu, terima kasih. Alhamdulillah proses coachingnya berjalan lancar ya Bu. Saya amati dengan seksama Ibu telah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu. Alur tirtanya itu runtut, mulai dari tujuannya, dengan identifikasinya, dengan rencana yang Ibu Jusmiati yang akan dilakukan, dan Ibu juga tadi saya perhatikan sudah menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan. Ya, tidak ada bedanya, setara ya Bu, ya, antara coach dengan coachee. Ibu juga sudah melaksanakan kompetensi coaching, itu sudah menjadi pendengar yang aktif dengan rasa, dengan mendengarkan penuh ya Bu. Iya. Alhamdulillah berjalan lancar. Harapkan nanti kedepannya lebih bagus lagi. Iya. Jadi sudah ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.